Wancu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat saudara FR dimanapun kalian berada. Alhamdulillah masih bisa berkesempatan live di Sabtu siang yang bisa terbilang nggak panas, nggak mendung juga. Tapi insya Allah nanti setiap live ya gue akan mereview atau berbagi pengalaman seputar dunia custom ataupun seputar bengkel. Jadi buat teman-teman mungkin yang baru nonton live-nya FR Siman Custom Bike, mungkin ini live fungsinya apa, mungkin live untuk apa, intinya seperti yang udah live-nya FR Siman Custom Bike itu selalu berbagi pengalaman dari apa yang udah gua kerjain, dari apa yang gua kerjain. Jadi kalau buat teman-teman kalau ada yang mau bertanya seputar dunia custom yang lagi FR kerjakan bisa dipertanyakan. Bengkel masih penuh bang, alhamdulillah bengkel masih penuh. Sekarang waiting listnya itu di bulan Oktober. Hesti kamu cantik bang, bikin motor berapa di AFR? Bikin motor di AFR Siman Custom Bike itu harganya mulai dari 23 juta untuk chopper. Jadi customer cuma bawa mesin doang, bikin chopper harganya mulai dari 23 juta. Andre Irawan nih, si bad boy. Ya, mumpung engine on yoi. Nah, malam kita engine on. Si hub udah siap, udah bersih juga. Jadi tinggal dipakai jalan. Moga-moga sih nanti malam cerah ya. Biar nggak gimana gitu ya. Jujur dulu bang, ya siap. Terima kasih. Buat teman-teman yang lagi istirahat mungkin gue mau nemenin kalian selama 1 jam ke depan, tepatnya sampai jam 1 di live nya gue. Kali ada teman-teman yang menyangkut dalam pikiran tentang pertanyaan yang belum sempat terjawab di postingan atau di inbox DM Instagram. Gue bisa jawab secara live di sini. Bang, aneh udah buat mounting roda belakang ke tukang bubut. Kalau jasa ngelas di AFR berapa? Nah, lo ini mounting roda apa nih? Mounting roda belakang ke tukang bubut. Kalau jasa ngelas di AFR berapa? Ini mounting roda seperti apa ini? Semoga hujan. Jadi kalau hujan ya udah, nggak usah kemana-mana, di rumah aja udah. Nanti gue mau review progres yang lagi di belakang gue ini nih. Oke, pokoknya kita lagi progres bikin bar step. Nanti kita review. Atau nih buat teman-teman yang udah punya atau udah duluan yang punya TikTok, bisa follow TikToknya gua AFR Siman Custom Bike atau yang biasa disebut Alpasda Rock. Sebenarnya gimana ya, awalnya juga dulu gua nggak mau download TikTok karena pikiran gua itu udah terkontaminasi TikTok itu hanya untuk orang joget-joget. Iya, hanya orang joget-joget, hanya untuk orang yang pamer kecantikan di TikTok. Tapi teman-teman berusaha untuk kasih masukan TikTok itu nggak begini begitu yang seperti apa yang lu pikirin. Tapi gue bilang juga demikian, ternyata pikiran gue itu salah. Karena awalnya TikTok muncul di Indonesia itu kan yang gue tahu cuma buat joget-joget, pamer kecantikan dan gimana-gimana. Tapi kalau sekarang banyak kok teman-teman yang punya TikTok, hal kreasinya untuk hal-hal yang menurut gue kebaikan. Contohnya kayak akun AFR Siman Custom Bike yang ada di TikTok. Jadi di situ nggak ada akun joget-joget wanita seksi atau apapun. Di situ hanya untuk share pengalaman yang ada di bengkel, kegiatan yang di bengkel, lagi apa yang gue kerjain di bengkel, itu yang gue share di TikTok dan Instagram dan YouTube. Begitulah.
axle chopper bang. Waduh, kurang paham dah penjelasannya. Axle plat udah dibubut. Axle plat mah nggak usah pakai dibubut. Biasanya mah dibawa tukang potong langsung dilas. Rangka GL Pro bikin duduknya Scorpio berapa? Rangka GL Pro kayaknya nggak muat dah dimasukin mesin Scorpio. Kalau engine mounting sendiri sih harganya mulai dari 500.000. W175 custom chopper bisa nggak mas? Nggak ada yang nggak bisa, mau mesin apapun bisa. W175 yang kepake cuma mesin doang, harganya mulai dari 23 juta. Kalaupun mesin yang bisa kepake sama sok palingan. Halo omku, sehat selalu di sana. Alhamdulillah sehat. Semoga lu juga sehat ya, Ren. Gue sebenarnya jadi brand BA nih, brand ambassador, jadi harus live tiap Sabtu karena dapat support dana, ada support kuota dari brother gue nih, Randy Fahrul. Ikut aja joget bang, ya joget. Iya, jadi gue awalnya YouTube itu, ya follower YouTube juga baru belum nyampe cepet kali sekarang. Ya karena itu awalnya gue apa sih TikTok? Yang gue tahu TikTok itu cuma buat orang joget-joget, buat pamer kecantikan dan lain-lainnya lah. Tapi gue lihat teman-teman juga banyak yang udah download TikTok, banyak kegiatan positif. Jadi dukung akun AFR Siman Kasembek untuk hal positif. Jadi follow TikToknya AFR Siman Kasembek atau Alpasda Rock. Bang, kerja ke lo keren kalau lagi ngelas asik. Nanti kalau bisa di TikTok udah bisa live TikTok, nanti gue akan review cara ngelas yang gimana. Malik Abdul, gue ada W175 bang. Berapa bang kira-kira custom dia bang? Nah, W175 itu kalau mau dibikin chopper harganya mulai dari 23. Jadi customer itu cuma nganterin mesin dan pengapian set. Semuanya dari kita. Harganya mulai dari 23 juta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini brother gue nih yang lagi di Amrik aja. Ntar kaos lu gue bawa ke Rinjani. Tunggu aja. Widih, udah ke Rinjani duluan. Pasda baru cita-cita pengen ke Rinjani, belum sempet. Sebenarnya sih bukan belum sempat, waktu gue sih banyak, duitnya yang nggak banyak. Pengen gue ke Rinjani. Bang, di sana bisa ubah konsep jadi chopper kampung nggak bang? Bisa aja kalau mau ngikutin waiting list. Waiting list AFR itu udah di bulan Oktober sekarang. Sehat bang, alhamdulillah sehat. Semoga Ilham Pidi juga sehat di luar sana. Bukan mesin bang, maksudnya rangka GL Pro bikin jadi kayak rangka Scorpio mesin GL-nya jadi duduk. Oh, bukan mesinnya bang, maksudnya rangka GL Pro bikin jadi kayak kerangka Scorpio, mesin GL jadi duduk. Oh, jadi dibikin kayak kerangka cradle ya, dibikin T bagian belakang dan ke depan. Kalau saran gue sih, ketimbang kerangka GL Pro dibikin Scorpio, kayak yang udah gue pernah bikin, lebih baik pakai kerangka Scorpio, tinggal rubah dudukan engine mountingnya untuk GL. Karena kalau bikin di AFR Siman Kasembek itu harganya dibikin kerangka cradle itu harganya 2,2. Dia hampir 80% dibikin full. Jadi daripada 2,2 juta lebih baik, kalau saran gua lebih baik pakai kerangka Scorpio, tinggal rubah engine mountingnya. Gitulah kira-kiranya. Kita review lasan. Aduh, bukan lasan ya, apa namanya? Ya lasan lah, pamer dikit masalah lasan. Tuh. Jadi lasan ini apa ya, bisa dibilang kayak gini-gini. Jadi kalau bisa dibilang ini gue pakai kawatnya, kita sedikit sharing ya, bukan untuk menggurui ya. Kapan-kapan mau main lagi saya bang ke bengkel, boleh bang. Silakan kalau mau main. Nah, jadi AFR Siman Kasembek agar bisa ngelas kayak gini, gue cuma menggunakan kawat 2 mili. 2 mili. Sambil ngopi bang, biar nggak ketinggalan bibir. Iya. Nih ngopi tuh, ngopi. Ya, jadi ngelas ini pakai kawatnya 2 mili atau 2,6 RD.
Ampernya kalau di Trapolas gue itu cuman pakai di ampere 70. Trapolas gue itu Prado 200, Prado MP 200. Apritama, iya. Kita kayak nama anak gua nih Tama. Tapi anak gua namanya Tama Alfasda. Bang, custom rangka Honda Dark. Budget berapa bang? Waduh, ini mau di customnya seperti apa nih? Kalau yang mau di custom seperti yang udah-udah, untuk bagian belakangnya doang dibikin rigid itu harganya 2,2 gitu. Jadi ini lasan pakai kawat 2 mili, nggak cuman untuk sekali jalan. Jadi kalau kalian bisa lihat postingan sebelumnya itu udah gue bagiin di reel. Jadi ini bisa sampai dengan 2 atau 3 kali tumpuk si kawat las 2 mili ini. Yang satu itu untuk ngikat bagian pipa yang ini nih yang gue tunjuk. Yang kedua untuk ngikat bagian pipa yang showcase. Yang ketiga baru ngebentukin. Jadi ngebentukin hasil ini bisa 2 sampai 3 kali. Biasanya sih paling banyak itu 3 kali. Kalau 2 kali itu biasanya kalau udah bagian si potongan pipanya itu rapet, yang seperti gua share di postingan. Jadi kayak gini-gini gitu. Jadinya bener-bener rapat. Nah, ini kita lagi progres bikin bar step. Jadi Springernya berapa bang? Springer harga mulai dari 3,8. Makin jos pokoknya. Asis mantap. Setim garage ya. Springer 3,8 kayak gini modelnya. Tuh. 3,8. Ini plat galvanil nih ya. Bukan plat galvanis. Jadi ada perbedaan galvanil dan galvanis. Nah ini gue lagi progres mau bikin bar step, baru kelar juga di Bubut. Vira Indra Andre pokoknya dengerin ente nggak sadar kopi aneh tumpah. Iya, bikin lagi seduh lagi. Nah ini kita lagi bikin bar step, habis kita bubut juga untuk bagian ini ya. Nah, jadi kalau ininya nanti buat ini. Assalamualaikum Bang Puasa. Waalaikumsalam. Nah ini dari ntar ini buat ini nih. Jadi si buat Ella itu mendem. Ini besi asnya pakai 16 mili biar nggak letai-letai klep lah. 16 mili sebenarnya juga udah maksimal, udah minimal lah, jangan kena kurang dari 16 mili. Perbedaan as dengan behel. Nah nih, kan gue bedain. Ada nggak ya behel ya? Nah, ada lagi. Nah ini lagi progres. Nanti ini untuk showcase ini nih. Tuh showcase. Kurang lebih showcase-nya kayak gini nanti. Ya ini contohnya ini aja yang udah jadi nih. Tuh. Showcase. Ini bar setnya kurang lebih 15 cm. Jadi si customer mau rada nangkring nanti posisinya. Kurang lebih kayak gini nanti. Rada nangkring. Begitulah kira-kiranya. Ini kita lagi persiapkan, tinggal bikin bantalannya. Ya insya Allah sore udah bisa kelar. Nah ini bisa dibilang bikin engine mounting udah 2 hari. Ini bikin engine mounting depan doang ya 2 hari. Karena ini engine mounting pertama gua buat ya konsepnya seperti ini. Customer pun nggak minta bentuknya seperti ini. Jadi kalau customer nggak minta, kadang-kadang gua nemuin inspirasi yang menurut gua beda, belum pernah gua bikin, ya langsung gua sikat gitu. Ini mesin Yamaha Virago 250. Yamaha Virago V engine. Jadi kalau disamain menurut gua
Virago itu hampir sama kayak Kaisar Ruby, mirip banget sama Kaisar Ruby, nggak mirip banget sih, mirip lah sama Kaisar Ruby. Lubang knalpotnya itu cuman seukuran motor matic, motor bebek tuh, kecil banget. Wah. 250 Cepejigo bagi 2, 125 bagi 2. Sayar Supra ini kayak ini. Supra Karisma, sayar karisma ini mah. Salah dulu napa? Iya. Salah dulu napa? Iya. Nah, ini Yamaha Virago, sudutnya gua pakein di 58 tepatnya. Oke gitu. Jadi ini pakai kawatnya 2 mili. 2 mili. 2 mili. Mekanik Arif, keren bang, alhamdulillah. Tumben kagak siraman rohani. Wah, ya siraman rohani. Jadi kalau siraman rohani itu cuman sepintas. Kalau ada pertanyaan atau apa yang gua tahu dan pahami dan rasakan, itu biasanya keluar dengan sendirinya. Listriknya berapa watt bang pakainya? Listrik apa ampere lasan nih? Kalau ampere lasan cuma pakai di 70 ampere ya. Nanti kita sedikit review engkol SR ya. Gue juga sedikit rada ngap juga. Ini knalpot SR, mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa yang awalnya di atas kok berubah jadi di bawah. Jadi gini, knalpot kemarin ini kan motor kan double seat nih. Jadi kalau knalpot di atas seperti yang kalian lihat kemarin di story, buncengannya nggak bisa nih, nggak ada nih kalau pakai knalpot yang di atas. Kalau untuk suara sih jujur kalau gue buat pribadi nih om ya, kalau om yang nonton kan nih, nah om ya, kalau buat gue pribadi sih suara cakapan pakai knalpot yang ini nih, tuh lebih padat dan sahdu lah kalau menurut gue. Listrik PLN nya 2300, listrik PLN 2300. Coba kita sedikit review engkol. Kalau hidup syukur, kalau nggak hidup berarti bukan belum beruntung. Bentar ya, gue engkol. Jadi gini dah nih, rada-rada harus punya tenaga untuk ngengkol. Kalau yang tenaganya belum makan, nggak bisa ngidupin lah intinya. Ini gue pakai karbu BRT 28. Tadi gue mau pakai 30-32, tapi customer gue maunya pakai 28. Ini lah nih. Ini free flow, nggak pakai saringan ya. Yang pakai saringan yang knalpot yang satu lagi tuh.
Nah, itulah kira-kiranya. Kembali lagi ke muka gua. Itulah, jadi ngengkol itu kalau gue bedain, jadi kenapa gua ngomong demikian masalah ngengkol. Jadi kalau dibandingkan dengan Scorpio, ngengkol bisa di atas motor. Kalau ini nggak bisa, kalau menurut gua kalau ngengkol di atas motor. Dia harus turun, di sana sampingin, dengkol. Kalau nggak begitu, tekanan injekan buat si ngengkol mesin itu nggak berpower, jadi gitu intinya. Karena udah banyak yang korban juga kalau ngengkol pakai sendal jepit atau pakai sendal aja. Cobain. Apa? Ada pertanyaan lagi? Apa lagi ya? Nggak susah ngengkol bang. Ya lumayan lah. Susah-susah gampang. Kalau lagi memang pas dapet selaknya 2-3 kali ngengkol dapet. Mantap bener bang. Langsung-langsungnya ajib. Yes. Terima kasih. SN 400 budget berapa bang buildnya? SR 400 sih sekarang udah masuk di harga di angka 35 kalau nggak salah. Udah masuk di angka 35. Prediksi gue sih 40 hampir 50 nanti kalau sampai finishing. Prediksi gue ya. Itulah kira-kiranya. Nanti apa lagi mau direview? Ini SR 400 tinggal bar set base belakang karena lagi dipesan. Itulah kira-kiranya. Jadi SR 400 ini pakai karbu BRT 28, nggak gede-gede banget. Tapi jujurnya masalah SR ini baru hidup, cuman buat gue pribadi belum sehat. Kalau gue pribadi bilang, karena kalau dibilang sekedar hidup, jalan ya jalan. Cuman kalau dibilang sehat, belum 100%. Kalau harapannya menurut gue baru 70%. Harapan gue sih cita-citanya cuman sekali ngengkol, 2 kali langsung hidup. Tapi ini kan harus, tadi lu tahu sendiri kan gue ngengkol berapa kali kan baru bisa hidup. Nah itu dia. Karena menurut gue belum sehat gitu. Mudah-mudahan sih kayak jalur oli yang gue bikin aman, naik ke atas, turun ke bawah, berfungsi sebagaimana mestinya gitu. Jadi sedikit review tentang ban yang dipakai sama masih nyala nggak nih? Kalau nggak ada suaranya ngomong masih nyala. Bikin gas tank cadangan kayak botol isi 1 liter berapa mas? Gas tank, bikin tangki cadangan kayak botol isi 1 liter berapa mas? Tangki, kalau kita bikin oil tank kurang lebih tangki 1 liter yang bentuknya kayak apar itu ya, tabungnya ya, kurang lebih ya. Ya 800-900 ribuan. Buan kaleng bahannya pipa. Kalau kaleng gampang penyok, kalau pipa mah dibanting juga nggak penyok, tapi rada berat doang. Itu. Jadi kalau spek ini depannya 18.350 velgnya, bannya 18.450. Untuk bagian belakang gue pakein 17.350, bannya 450. Jadi belakang 17, depan 18, sama-sama lebar velgnya itu 350. Bannya 17 belakang, depan 18, lebarnya sama-sama 450. Jadi komposisinya seperti ini. Jadi kalau memang dibilang ideal menurut gua ya ideal 18.350 pakai bannya 450 kayak gitu gedenya. Jadi bilang bobber. Dibilang chopper ngaring 21 depannya. Terserah kalian mau nentuin konsepnya seperti apa nih motor. Yang jelas nanti motor customer gue komandoin mau dengan warna mayoritas hitam. Jadi 90% hitam, yang cuman berwarna adalah tangki. Tangki rencana mau dicat warna merah dengan motif bendera Nazi, tapi lambang tengahnya itu nggak pakai Nazi, tapi pakai lambang SR. Itulah bocoran sedikit.
Dan masih gue bayangin juga, coba tulis di kolom komentar, bagusnya motor ini pakai warna glossy atau doff. Kalau rencana gue sih motor ini mau gue catnya glossy, tapi teman-teman bisa kasih masukan. Mungkin promo yang dipesan dari luar udah nyampe om. Promo yang lagi dipesan dari luar. Promo yang dipesan dari luar udah nyampe. Enggak om. Promo 8 nih. Nah begitu. Nah ini sebelahnya lagi es cincau, bukan cicano, es cincau. Kenapa soknya taruh di atas? Maunya customer nanya di atas. Pakai 2 lagi. Cicano ini sama 18. Jadi kalau di FR itu minimal gue pakein memang bukan minimal sih. Kebanyakan velg belakang itu pakai ring 18 karena hitungan proporsionalnya chopper itu kalau untuk bobot badan atau tinggi badan di atas 172 dengan bobot 80 79 ke atas, gue lebih merekomendasikan pakai ring 18 karena biar motornya juga nggak terlihat kecil gitu loh. Kalau hitungan proporsional gue hitungan bikin motor, jadi gue lebih merekomendasikan pakai ring 18. Bukan berarti orang yang tinggi ring 18 nggak masuk pakai ring 16, tetap masuk pakai ring 16. Cuman hitungan gue biasanya lebih merekomendasikan pakai ring 18. Satu, untuk budgeting masalah ban, ring 18 sepertinya yang gue pakai ini ban Wiro Swallow S212 Wiro, gampang didapat, murah juga duitnya, beda dengan kalau pakai ring 16. Ring 16 kayak ban ini klasik. Sebenarnya gue nggak merekomendasikan ban tipe klasik karena kenapa? Tipe klasik itu untuk daya cengkram si ban itu menurut gue kurang bagus nih, karena dia model selur. Ini 16500, peleknya 16350 untuk pakai di Yamaha Virago 250 gitu. Kenapa gue lebih merekomendasikan ban tipe ini ketimbang ban Swallow klasik yang gue bilang tadi? Karena daya safety, daya cengkram si ban ke aspal itu gue lebih merekomendasikan ban ini gitu. Jadi buat teman-teman kalau mau yang klasik sekalian, klasiknya lebih baik pakai yang tipe Shinko E270 kayak gini. Karena tuh lu bedain aja tuh kembangnya sama kembang klasik yang itu tuh. Jauh kan? Harga beda, kualitas juga beda tentunya kan. Kalau yang yang klasik itu ya lokal 4,5 dapet lah 1 ban. Kalau Shinko kan harganya kisaran di atas 2 juta. Harga pun udah beda gitu. Bukan masalah import atau lokal. Kalau ada import, kalau ada lokal dengan kualitas import, gue lebih pakai lokalan gitu. Contohnya kayak gini aja nih, misalkan gue yakin kok custom motor pasti pakai ban lokal, nggak menutup kemungkinan mengurangi citra rasa, estetika atau keindahan motor tersebut gitu sih kalau menurut gue. Hadir om, say hi lagi Ari Suta dari Majalengka. Yes, mantap gitu. Nah ini yang konsep motor ala Vincent ya kayak gini nih. Ini tinggal finishing doang. Kalau duitnya masuk untuk finishing, kita langsung finishingin. Ini bisa dibilang hampir kayak 3 bulan dah. 3 bulan nggak masuk duit, tinggal finishing dong sebenarnya ini. Udah jalan, duit masuk untuk finishing, kita finishingin. Gitu sih intinya. Nah, ini kalau lasan yang udah berkarat begitu. Jadi kalau dicat itu udah kayak pabrikan lah pokoknya. Gitu kira-kiranya. Nah kalau ini ya motor gue pribadi, gue pakai sendiri. Nanti insya Allah nanti malam kalau nggak hujan, kita datang ke acaranya Tangerang Custom Culture di Citra Raya. Jadi buat teman-teman nanti ya mungkin yang lagi nonton
yang lagi nonton live-nya gue hari ini mungkin nanti malam mau datang ke acaranya Tangerang Custom Culture di Citra Raya, bisa kita jumpa sapa-sapa manis. Tegur sapa, intinya kalau memang gue kenal duluan gue yang nyapa, tapi kalau gue nggak kenal ya disapa aja. Pokoknya nanti kita ngobrol-ngobrol kalau memang ada kesempatan untuk ngobrol, gitu sih intinya. Jadi buat teman-teman, kalau mungkin ada teman-teman yang lagi bangun di bengkel selain AFR Siman Custom Bike, diusahakan apa ya, kopi dulu, seduh kopinya, ngopi, dengerin AFR ngebacot sampai jam 1 pokoknya. Kalau teman-teman yang lagi bikin di motor di bengkel lain atau di AFR Siman Custom Bike, jangan lupa sambangin tuh bengkel biar terkontrol. Tapi kalau nggak terkontrol juga, kita bisa via telepon, WhatsApp, media online lah intinya, seperti itu. Mungkin buat teman-teman juga yang belum nonton atau bukan nonton, yang belum follow TikToknya AFR Siman Custom Bike, bisa follow TikToknya AFR Siman Custom Bike atau Alphasda Rock, supaya gue lebih semangat lagi untuk bikin kontennya. Jadi kalau gue di sini merangkap sebagai beberapa jabatan. Kopinya pakai air panas berapa derajat bosku? Weh, kopinya pakai airnya 120 derajat cukup. Karena titik didihnya kan 100 derajat tuh. Kalau di 120 bikin tes kopinya itu lebih istimewa. Aduh, gue ngomong apa sih tentang kopi kayak paham aja. Air dipanasin sampai 120 derajat, adukannya 38, jangan lebih. Ini Yamaha Virago 250 rencananya nggak sampai finishing. Ini punya orang Mojokerto atau Jawa Timur. Dia bikin di sini karena apa ya? Mungkin pas dengan kriteria yang dia inginkan, mungkin ya. Gua nggak tahu juga. Rokoknya ngelinting dong bang. Waduh, rokoknya ngelinting itu apa yang namanya ya? Ribet. Kalau ini kan enak, tinggal buka, ambil, isep. Konten kreator TikToker sih. Sebenarnya gue rada malu juga ya kalau ngomong follow TikTok. Dari kemarin lu kemana aja nggak download TikTok? Ya itu gue bilang tadi di awal. Gue terkontaminasi sama TikTok yang joget-joget alay, yang sok kecantikan, majang muka di TikTok itu awalnya. Tapi ke sini kan gue bilang banyak teman-teman konten kreator yang berfaedah gitu sih. Jadi gue telat sebenarnya. Ngopi ngomongin perkara hidup gede, ngomong perkara iman kalau ngopi. Jadi nah ini sebagai merangkap sebagai beberapa jabatan itu yang tadi gue bilang, gue sih Alphasda sendiri bisa dibilang sebagai ownernya bengkel AFR Siman Custom Bike, sebagai buildernya AFR Siman Custom Bike, sebagai konten kreatornya AFR Siman Custom Bike, sebagai tukang packingnya AFR Siman Custom Bike, dan banyak hal jabatan yang gua gak nyok. Jadi semuanya hampir gua yang garap. Asistennya gak ada bang, asistennya 3 hari ke belakang kebetulan lagi nggak masuk karena istrinya lagi sakit, jadi dia harus ngurusin istrinya yang lagi sakit. Jadi gitu sih. Asistennya itu ponakan gue sendiri. Bikin frame buat chopper kena berapa bang? Frame only harganya 3 juta. Spill engine belakang bang. All in one. Iya bener. Ini Yamaha Virago. Yamaha Virago 250. Jadi mengingat kembali lagi gue sebagai builder, owner. Nah ini Yamaha Virago 250.
builder juga, konten kreator juga, kadang tukang packing juga. Ini udah 3 hari bengkel nggak disapuin, udah banyak banget gram-gram gerinda, gram-gram tai lasan. Seperti itu. Sebenarnya intinya kerjaan segala kerjaan, apapun kerjaannya, apapun bidangnya, kalau kita mencintai suatu pekerjaan, insya Allah kita senang menjalaninya. Bukan begitu, bukan? Iya, walaupun gue merangkap sebagai jabatan, anjing jabatan, owner, builder juga, tukang packing juga, konten kreator juga, tukang edit juga. Jadi kalau yang ngedit video itu gue, ya mohon maaf kalau memang editan videonya kurang bagus, karena tujuan video yang gue bikin itu bukan karena untuk ngebagus-bagusin video tersebut. Yang penting kan insya Allah tersampaikan apa yang gue bagikan di dalam video tersebut gitu. Kalau masalah editingnya kurang bagus ya wajar lah, builder disuruh ngedit kayak gimana gitu kan. Masuk guys, Adiska SKT. Jadi builder disuruh ngedit video kayak gimana gitu. Ada juga yang nyaranin kenapa nggak pakai konten kreator, ada tukang editing bang. Siapa ya versi Custom Back bro, kalau gua harus sewa tukang editing video. Iya, kecuali gue memang udah ada penghasilan dari konten kayak YouTube atau TikTok, ya mungkin kedepannya gue juga akan nyewa konten kreator editing atau talent ya mungkin ya gitu sih. Ya doain aja moga-moga ada hasil dari TikTok. Ya jumpa, gue masih malu sebut kata TikTok. Bang mau tanya custom sampai berapa bulan? Custom insya Allah kalau memang nggak ada kendala dari keuangan, nggak ada kendala dari mesin, nggak ada kendala dari part yang kita cari, 3 bulan sampai karat. Kalau sampai cat itu 4 bulan gitu sih. Jadi kalau nggak ada kendala ya 3 bulan sampai karat nih, sampai karat kayak gini nih. Tuh sampai karat berarti sampai jalan. Jadi customer nganterin mesin pengapian, kalau nggak ada kendala yang berarti 3 bulan sampai karat, sampai jadi. Kalau di luar finishing cat, kalau sampai finishing cat itu bisa 4 bulanan sampai 4-5 bulan, nah tergantung si tukang catnya juga sih. Tapi alhamdulillah kalau sekarang gue udah ngedapetin vendor atau ya relasi tukang cat yang menurut gue cukup bisa dipegang omongannya, dalam artian janji 2 minggu ya ngaret-ngaretnya pahit-pahitnya ya 3 minggu lah. Jangan sampai kayak yang udah-udah janji 2 minggu jadinya 2 bulan, kan kacau kan. 2 minggu ngaret jadi ke 3 minggu masih dikatakan wajar lah. Tapi kalau 2 minggu janjinya kelar ternyata 2 bulan kan gimana? Bahasa kasarnya kan anjing kan gitu. Tenang ya, belum ada kabar nih. Waduh belum ada kabar. Moga sih ntar malam gua ketemu ya sama si Cimot. Kita mau ngobrolin kan di acara ntar malam kan di Tangerang kan tuh. Nanti coba gue informasikan kalau memang ketemu ya. Intinya ya kalau misalkan ya gimana ya sikat. Sikat dalam artian dibersihin gitu, bukan yang kayak gimana. Sedikit informasi cuaca di Kalideres, Jakarta Barat sedikit adem, mendung, sedayu grup. Kok sedayu grup? Sedayu mendayu. Panas enggak, hujan enggak. Ya alhamdulillah sih, moga-moga ntar malam juga cerah ya. Karena ntar malam kita mau motoran. Karena ini momen bisa dibilang udah lama banget Tangerang Custom Culture yang sebelumnya namanya Bentengers vakum dari dunia per-eventan, dari dunia perkumpulan. Karena pas Covid 2 tahun ke belakang, rame-ramenya Covid, dia masih tetap menjalani event tersebut. Sekarang Covid udah nggak ada, acara motor di mana-mana banyak, kok dia melempem.
Tapi alhamdulillah sekarang udah mulai bangkit lagi untuk Tangerang Custom Culture-nya. Itu mesin apa mas di belakang? Ini mesin Yamaha Virago 250. Mirip 1112 sama mesin Kaisa Ruby. Lubang knalpotnya kecil kayak motor bebek. Ya wajar lah, 250 bagi 2 Cipegigo 125. Ya share karisma lah kurang lebih. Apresiasi sedikit cerita apresiasi YouTube, bukan YouTube, TikTok tentang mengenai ini nih Drigen. Jadi kalau gua nilai dari motor ini, daya tariknya pun yang paling menjadi daya tariknya itu adalah ya ini Drigen. Jadi kalau gue bikin motor itu kan ada yang lagi biasanya sih mungkin kalian Drigen ini mungkin belum banyak dilihat, tapi kalau teman-teman yang sering lihat mungkin ada skateboard atau pemukul baseball. Kalau gue sih lebih terhadap fungsi ya. Jadi kalau Drigen itu memang fungsi, ini kapasitasnya 5 liter. Jadi kalau pukulan baseball, gue bukan anak baseball. Mau gue taruh skateboard, gue nggak bisa main skateboard. Jadi buat apa kalau memang gue bikin sesuatu yang nggak fungsi, kan gitu kan. Wih, banyak tuh motor punya orang mas. Iya. Ini motor saya pribadi nih. Jadi kemarin jalur olinya pun udah gue rubah. Sebelumnya pakai 5,5 mili diameter pipanya. Sekarang gue pakein diameter mana ya? Nih, tar. Nah, ini sebelumnya gue pakein pipa ini nih. Pipa ini. Nah, yang dulunya, kalau sekarang gue pakai yang ini nih tuh. Ini pipa nih. Tuh. Nah, ini udah gede nih. Jadi jalur oli aslinya Scorpio yang aslinya sebelah sini gue naikin ke dalam tabung, keluar ke bawah. Jadi memang tetap ada fungsinya, nggak ada kata variasi, nggak ada. Buat apa gue bikin variasi cuman segala keinginan doang tapi nggak ada fungsinya. Gue lebih kedepankan fungsi daripada variasi. Jadi kalau fungsinya dapet, estetikanya dapet, itu baru poin plus. Itu sih menurut gue. Jadi kalau Scorpio itu gampang sebenarnya, karena memang dia udah ada jalur oli kayak gini nih. Tinggal kita belokin, masukin dalam tabung, keluar lagi ke jalur yang sebelah sana. Gitu sih intinya. Estimasi biaya bikin chopper kayak gitu mas. Kalau ini sih gue bisa taksir nggak kurang dari 25 juta. Karena spek velgnya udah depan belakang TK Bright. Bisa kalian cek di online shop. Harga velg TK Bright 18.350. Gue bisa pastiin nggak kurang dari harga 1,5 juta untuk bagian belakang. Kalaupun ada harga yang 1,5 juta untuk velg baru TK Bright 18.350, gue mau bayarin 1,5. Itu sih, ini velgnya nih. Saya jari TK, kalau mau kelek depan belakang. Bang mau nanya nih, apakah chopper boleh dengan basic mesin 2 tak? Nggak ada yang nggak boleh. Custom itu bebas mengekspresikan diri, mau 2 tak kayak mau mesin bebek kayak, yang penting chopper custom gitu. Semua yang namanya custom itu bebas untuk mengekspresikan diri, mau pakai mesin apa. Oh ini gua nih bang, ada mesinnya cuman mesin Matic Mio misalkan, bikin chopper bisa nggak bang? Nggak ada yang nggak bisa. Semua jangankan mesin Matic, sepeda ini chopper banyak kan yang biasa kita sebut lowrider. Tabung oli Scorpio fungsinya buat dinginkan oli ya bang. Sebenarnya yang tabung tadi itu bisa dibilang nggak untuk ngedinginin oli juga. Jadi gini, kalau Scorpio kan memang udah ada jalur olinya yang cuman belok doang di blok head, di blok seher. Jadi kalau di sini gue lebih lebih nambah estetiknya itu gue masukin ke dalam tabung gitu. Jadi kayak gini nih. Jadi penjelasan gue misalkan nih duit ini dipanasin, dimasukin ke dalam botol aqua segini deh nih. Ini berapa mili nih? 600 mili. Duit dipanasin sama merah, dimasukin ke botol ini. Otomatis kan air ini menjadi berapa derajat, misalkan 50 derajat.
beda dengan kalian masukin koin ini ke botol yang 1,5 liter. Makin banyak oli, makin banyak oli, makin mesin nggak gampang panas. Itu sih hitung-hitungan gua. Paham kan ya? Demen kalau ngomongin estetika ini. Iya. Jadi gitu hitung-hitungannya. Jadi kalau kalian misalnya duit ini dipanasin sama merah, dimasukin ke botol 600 ml, suhu air ini bisa menjadi taruhlah misalkan 50 derajat misalkan. Beda dengan kalian masukin koin panas ini ke dalam botol 1,5 liter. Otomatis lebih dinginan suhunya di botol 1,5 liter. Jadi kayak gitu halnya mesin. Kalau mesinnya masih standar, nggak ada tabung box oil tank, jangan coba-coba masukin oli banyak dari takaran si mesin. Misalnya si Scorpio itu cuma 1200, mau dimasukin 2 liter, kepenuhan nggak ada luber gitu. Kalau Scorpio 1200, Scorpio 1200 atau 300 ya, ditambahin 100 nggak apa-apa lah. Yang bener bro, yang bener lah. Mesin kalau nggak mau panas jangan dipakai. Nah ini kalau gue cerita masalah mesin panas, XR itu dahsyatnya ya kalau kita membandingkannya dengan mesin Scorpio 225, XR 400, sama-sama single head, sama-sama satu silinder, cuman yang membedakan cc. Jelas dalaman pistonnya jauh lebih besar XR 400. Mesinnya panasnya luar biasa, padahal olinya sudah melebihi dari kapasitas. Kenapa? Ya lu bayangkan 400 cc nggak pakai oil cooler, nggak pakai radiator seperti halnya mesin-mesin zaman sekarang. Kalau mesin-mesin zaman sekarang mas 125 cc juga udah pakai radiator. Kalau mesin zaman dulu 400 cc ya contohnya kayak SR 400 ini nggak pakai radiator, panasnya luar biasa. Dia cuma mengandalkan sirkulasi oli doang gitu. Jadi ini kita sedikit review jalur kopling. Nah, ini koplingnya kalau gue nilai sih ya kalau kita bandingin sama Scorpio mah keras lah. Ya kalau Scorpio kan empuk, ini keras. Nah, gue bikin jalur seperti ini bro, biar si kabel koplingnya itu nggak melantang melintang melintang nggak jelas gimana gitu. Jadi sini gue bikin kleman, jadi udah nggak pakai kabel tis lagi, udah gue bikinin bracketnya, jalur si tali koplingnya pun begini. Gue kalau sering ada yang bertanya, bang kalau stang pakai apa hanger, pakai tali koplingnya pakai punya apa? Ini tali rem motor Mio, tali rem motor Matic, tali rem belakang motor Matic. Jadi belakangnya kita pakai Nepal. Gitulah kira-kira. Nah, kenapa lampunya gue bungkus? Satu, untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Contoh kegetok apa gimana, maka kita bungkus dulu sebelum waktunya. Gitulah kira-kiranya. Nama depan juga kita bungkus lampunya. Nah, ini bekas malam Sabtu kemarin, bekas boncengan anak gue ini. Simple banget boncengannya, udah nggak pakai ribet-ribet, nyopotin dalam hitungan detik. Tuh, udah copot. Jadi ini sih jujurnya masih prototype dalam artian kalau untuk boncengin tas atau anak usia kurang lebih 2 SD lah. Oh, gue ngomongin usia kok ke 2 SD. Lupa gue nama umur anak gue. Ini untuk kapasitas anak kelas 2 SD masih mampu. Tapi kalau untuk menopang kekuatan orang dewasa sepertinya nggak mampu, karena dia akan melehoy. Tapi nggak juga sih, ya belum dicoba untuk pakein dinaikin bobot orang dewasa.
Kopinya mana itu? No, ada no kopinya no. Nah gitu. Jadi ini boncengan yang bisa dibilang multifungsi. Multifungsinya apa? Bisa buat tatakan tas. Kalau kalian mau bawa dry bag atau carrier sekalipun, jadi nggak langsung kena si spakbor. Kalau selama selama motornya belum dicet sih aman-aman aja, sebenarnya nggak usah pakai ini. Si tas langsung nempel ke si spakbor. Cuman kan kalau kita bicara nanti jangka panjang atau jangka kedepannya, spakbor udah dicet, kita mau tumpukin tas juga kan sayang kan, takut lecet apa bagaimana kan, gitu. Kalau ada ini kan si spakbor aman dari tumpukan si cat, gitulah. Ini nggak pakai lama, dalam hitungan detik bisa dicopot. Boncengannya. Motor di belakang bisa, kayaknya, gue juga belum pernah lihat sih. Nah, tuh kalau motor di belakang tuh tasnya. Jadi kalau ada yang mau boncengin di belakang nggak apa-apa sini nih, duduk sini. Yang berat badan 60 kilo ajib lah. Ya belum pernah dicoba sih dinaikin sama orang yang bobotnya 60 kilo. Kalau anak gue kurang lebih ya bobotnya ya 30 kiloan lah. Gitu. Gitulah kira-kiranya. Kemarin ini motor sudah nyampe Batang, Jawa Tengah. Cita-cita sih insya Allah tahun ini pengen ke Jawa Timur, tepatnya mungkin Sidoarjo ya, buat nyambangin mother chapter komunitas gue sendiri gitu. Kendala dari motor ini cuma lampu kemarin, lampu depan belakang merotol kena jalan Pantura, tapi sekarang udah aman, makanya langsung gue ganti lampunya pakai yang bohlamnya H4. H4 itu yang biasa dipakai motor laki zaman sekarang, kayak Vixen yang kaki 3 itu. Begitulah kira-kiranya. Nah ini Yamaha Virago 250. Gue juga nggak tahu nih dia orang belinya hidup apa enggak ini. Nggak ada engkolannya, 2 silinder. Ya ekspektasi gue sih suaranya ya nggak jedak-jeduk juga kali kayaknya mah. Kalau Honda NV, Honda Shadow kayaknya masih bisa dapat suara langkah kudanya. Kalau sekelas motor ini kayaknya nggak dapat dah untuk suara langkah kudanya. Kayaknya gue juga belum pernah lihat hidup. Sama aja kayak mesin ini nih. Tuh Scorpio. Nah kemarin selama ini kan di sini nih Scorpio-nya nih. Ini dipindahin nih. Ya sedikit-sedikit tipis-tipis mau kita rakit seperti semula. Jadi kalau motor ini dibilang V engine, kalau bahasa gue ya mesin ini dipaksa V. Kenapa gue bilang dipaksa V? Tuh lihat naik. Kalau ini diratain, mesin ini nggak jadinya V, tapi L. Kalau karbu di 2 head pakai 1 karbu, si mesin yang belakang ini nggak dapat suplai bahan bakar. Kalau karbu dibikin dibikin 1 begini. Tapi kalau dipaksa V, insya Allah kalau memang intake-nya pas, dia akan kebagi sama rata. Gue sih belum tahu, jangan minta sepil suaranya. Gue juga belum tahu nih motor hidupnya suaranya kayak apa. Ininya pelan-pelan akan gue rapiin motor ini. Ini juga udah cukup lama juga mangkrak karena budgeting sempet tersendat. Gitulah. L engine memaksa V engine. Nah iya bener. Itu naik tuh mesin itu. Ya paling nanti gue siasatinya mesin ini knalpot. Ini buat jalur knalpot nih, buat ditutup si rongga ini pakai knalpot. Si customer maunya gue mau tetap V bang, ya udah, cuman gue kasih gambaran motor ini dibikin V, bagian blok ini naik, gitulah kira-kiranya. Tapi kalau yang blok sebelah sana aman lah, karena masih ke topang sama dinamo starter. Gitu. Jangan minta sepil suaranya pokoknya lah. Gue juga belum tahu nih hidupnya. Invader ring 21 palang 6 yang udah chrome berapaan masih. Harganya kurang lebih 3,5 1.
Kalau bawa mesin dari kita kena berapa mas harganya? Harga bangun chopper di AFR mulai dari 23 juta. Jadi sebenarnya kalau di AFR Siman Custom Bike itu semuanya customer bisa dibilang 95% mesin pada bawa sendiri. AFR belum pernah sih menyediakan mesin, tapi biasanya customer sudah bawa mesin sendiri begitu. Nah, ada akun TikToknya nggak bang? Ada akun TikToknya. Ayo di follow akun TikTok AFR Siman Custom Bike atau akun TikTok Alfazda Rock sebutannya ada. Nah ini throttle apa ya? Produksinya AFR Siman Custom Bike. Lancar jaya baliknya. Karbunya pakai BRT. Jadi lambat enggaknya si throttle ini sedikit berpengaruh dari pemakaian karbu. Nah ini kan pakai karbu BRT. Nah ini kalau punya gua ini pakai karbunya original nih. Original itu pernya nggak begitu tegang banget kayak si BRT. Nah. Kalau sambil hidupin gitu. Nggak nyangkut kan? Sebentar. Ntar, digedein dulu gasnya. Ya mati lah gitu kira-kiranya inner throttle. Pokoknya nanti insya Allah akhir bulan kita sudah ready lagi inner throttle. Jadi buat temen-temen, kita cuma produksi 5 piece, main cepet-cepetan order. Kita cuma ready 5 piece buruan. Insya Allah akhir bulan kita udah ready inner throttle-nya, cuma 5 piece. Jadi benar-benar limited banget kita produksi karena melihat dari kerjaan kita yang lagi alhamdulillah banyak juga, kita sempetin produksi. Kalau untuk stabilizer rantai kemarin juga ada teman-teman banyak yang nanyain, bang udah ready belum? Stabilizer rantai belum ready karena memang waktunya kita harus bagi-bagi, harus produksi mana dulu yang urgent, yang mendesak gitu sih sepertinya. Gitu kira-kiranya. Kalau bikin tatakan jok plus jok belakangnya berapa bang? Kalau tulangan jok belakang itu kena di 650.000 untuk bagian belakang. Itu belum sama busa joknya. Ngambek belum diajak jalan-jalan itu bang. Iya bener. Bener nih kalau ini gini nih. Saya bisa dipanasin sebenarnya pagi. Dia emang udah settingan langsamnya kecil dia. Memang sebenarnya sih hidupnya mah gampang, cuman karena settingan si gasnya itu kecil, kalau di starter tanpa digas rada susah hidup. Dia harus dipancing starterin sama ditarik gasnya. Gitu lah kira-kiranya. Jadi motor ini emang harus dipancing gasnya, dipegang sambil di starter, nggak bisa di starter sampai digas karena gasnya emang settingannya kecil. Gitulah kira-kiranya. Jadi jok, tampilan jok yang 650.000 ya kayak gini nih, 650.000 begini.
cuman belum bisa diorder. Nggak bisa diorder karena memang harus disetting bener-bener di bengkel gitu. Kalaupun orang datang mau motornya mau datang kayak versi Mangkasembek untuk nyeting jok belakang, itu belum bisa diorder karena gimana ya, karena memang kita lagi ya fokus kerjaan sih gitu intinya. Bagian Jakarta, iya. Nah, nih sedikit gue menginformasikan bagian Jakarta. Bagian Jakarta itu jual merchandise, bisa dibilang bisa dibilang second branded ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang nyari outfit second branded, bisa kontak Instagramnya Bagian Jakarta. Itu temen gue sendiri, temen satu komunitas. Dia banyak ngejual outfit yang bermerek lah gitu. Kalau bikin chopper paling lama berapa bulan bang? Waduh, paling cepet kali. Kalau paling lama mah tak terhingga. Kalau bikin paling cepet 3 bulan bang. Kalau bikin chopper paling lama ini ada yang paling lama nih. Ada yang paling lama nih, chopper yang paling lama gua review. Kita lihat coding produksinya tahun berapa, karena di iPhone itu ada coding produksi, jadi bisa mengetahui motor ini diproduksinya kapan. Kelihatan nggak? Tuh. Tanggal 26 bulan berapa ini? Bulan 1 tahun 2020 tuh. Frame yang ke 111. Kelihatan nggak? Tuh. Tanggal 26 Januari 2020. Makanya chopper ini gue namain mangkrak. Tuh lihat sampai buluk. Mesin datang udah sempet gue bersihin juga kemarin sampai buluk karena memang mangkrak. Mangkrak ya, mangkrak. Makanya choppernya itu gue namain si mangkrak. Kenapa bisa lama? Ya karena fulus, cuannya orang masuk. Oh itu springernya berapa duit? Springer yang mana nih tadi nih? Springer tadi yang depan ada yang 3,8, ada yang 6,5. Itu sih intinya. Udah jam berapa ini? Wes, udah jam 1 lewat. Mungkin sampai di sini dulu live-nya iVersi Mangkasembek. Saya Fasda dari iVersi Mangkasembek undur diri. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dalam pengucapan selama live 1 jam ke belakang tadi. Jangan bosan-bosan, kita ketemu lagi di live-nya iVersi Mangkasembek Sabtu depan. Insya Allah sedikit banyak gue akan mereview atau nge-share karya-karya dari iVersi Mangkasembek. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton live-nya iVersi Mangkasembek. Semoga nggak bosan dan tetap cari rezeki yang halal untuk diri sendiri, keluarga dan orang terdekat. Tetap happy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.